Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi bahasa Indonesia kelas 10, yaitu teks biografi. Materi ini penting karena lewat teks biografi kita bisa belajar dari kisah hidup tokoh-tokoh inspiratif. Yuk kita mulai. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah kehidupan seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Tujuan penulisan teks biografi adalah agar tokoh tersebut bisa diteladani dan menginspirasi banyak orang. Umumnya, teks biografi menceritakan perjalanan hidup tokoh sejak lahir hingga sekarang, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Di dalamnya juga diceritakan perjuangan hidup, masalah yang pernah dihadapi, serta kelebihan tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Ada beberapa tokoh yang biasanya dibuatkan biografi. Yang pertama, pahlawan nasional, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh, mengenalkan latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup tokoh, memberikan inspirasi, motivasi, dan nilai keteladanan bagi pembaca. Dengan membaca teks biografi, kita diharapkan bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas, biografi dan autobiografi terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda dari segi penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Struktur biografi. Selanjutnya, struktur teks biografi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka teks biografi. Pada bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar belakang singkat kehidupan tokoh. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar sebelum masuk ke cerita utama. Kedua, kejadian atau peristiwa penting. Bagian ini merupakan inti dari teks biografi. Isinya berupa rangkaian peristiwa penting yang dialami tokoh, disusun secara kronologis atau berurutan sesuai waktu, berisi perjuangan, keberhasilan, dan pengalaman hidup tokoh. Nah, dari bagian inilah pembaca bisa mengambil pelajaran dan teladan. Ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutur, berisi kesimpulan dan pandangan penulis tentang tokoh. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Nah, selanjutnya teks biografi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, berisi fakta nyata bukan karangan, disajikan dalam bentuk narasi atau cerita, menceritakan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh, mengandung nilai keteladanan yang bisa dicontoh pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam teks biografi antara lain latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, masalah atau kesulitan yang pernah dialami tokoh, cara tokoh menghadapi masalah, dan keistimewaan dan keteladanan tokoh. Ada beberapa manfaat teks biografi. Yang pertama, mengenal tokoh-tokoh inspiratif. Kedua, mengetahui perjuangan hidup seseorang. Ketiga, menumbuhkan motivasi dan semangat pantang menyerah. Keempat, menjadi inspirasi untuk meraih kesuksesan. Dalam penulisannya, teks biografi menggunakan kaidah kebahasaan sebagai berikut. Pertama, kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau. Kata petunjuk seperti ini dan itu. Kata keterangan waktu seperti pada, sejak, ketika. Penanda waktu berupa nomina seperti kelak atau nantinya. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks biografi. Pertama, berdasarkan penulisnya. Authorized biografi ditulis dengan izin tokoh. Unauthorized biografi ditulis tanpa izin tokoh. Nah, kedua, berdasarkan isinya. Biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Dan yang ketiga, berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Contoh teks biografi. Di sini saya mengambil teks biografi Pak Habibie. Badrudin Yusuf Habibie merupakan salah satu tokoh besar dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dia dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, sekaligus ilmuwan di bidang teknologi penerbangan. Pak Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Sejak kecil, Pak Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas dan gemar membaca. Ayahnya meninggal dunia ketika Pak Habibie masih remaja, sehingga ibunya harus bekerja keras membesarkannya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Kondisi tersebut membuat Habibie tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin.
Pak Habibie menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, kemudian melanjutkan studinya ke Jerman dengan beasiswa. Ia mengambil jurusan teknik penerbangan dan berhasil meraih gelar insinyur serta doktor dengan prestasi yang sangat membanggakan. Selama berada di Jerman, Pak Habibie dikenal sebagai mahasiswa yang tekun dan pantang menyerah meskipun harus hidup sederhana. Berkat kecerdasannya, Pak Habibie berhasil menciptakan teori tentang peretakan pesawat yang dikenal dengan sebutan faktor Habibie. Prestasi tersebut membuatnya diakui secara internasional dan dijuluki sebagai MR Shark. Setelah itu, Pak Habibie dipercaya untuk berkontribusi dalam pengembangan industri pesawat terbang, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di Indonesia, Pak Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta Kepala BPPT selama bertahun-tahun. Pada tahun 1998, ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Di masa kepemimpinannya, Pak Habibie meletakkan dasar-dasar demokrasi seperti kebebasan pers dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Pak Habibie tetap dikenang sebagai sosok yang cinta ilmu pengetahuan, pekerja keras, dan setia pada bangsa. Kisah hidup Pak Habibie mengajarkan kita bahwa dengan tekad, kerja keras, dan semangat belajar, seseorang dapat meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya ada langkah-langkah menganalisis teks biografi. Yang pertama, membaca dan memahami isi biografi. Pertama, bacalah seluruh teks secara menyeluruh. Yang kedua, pahami alur kehidupan tokoh, masa kecil, pendidikan, karir, prestasi, akhir kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi identitas tokoh, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan juga pendidikan, kepribadian, peran, atau profesi. Yang ketiga, mencari fakta dan bukti sejarah. Pertama, temukan bagian yang berdasarkan fakta, seperti tanggal, data, dan tempat. Kedua, bedakan fakta dengan pendapat atau penilaian penulis. Yang keempat, menganalisis struktur teks. Periksa apakah teks memuat 3 bagian ini. Yang pertama, orientasi. Kedua, peristiwa atau riwayat hidup. Dan yang ketiga, reorientasi. Yang kelima, menilai nilai-nilai dan keteladanan tokoh. Yang pertama, sikap yang dapat dicontoh, misal kerja keras, disiplin, dan inovatif. Yang kedua, pelajaran moral yang dapat diambil. Dan yang keenam, mengevaluasi gaya bahasa penutup. Pertama, apakah bahasa bersifat informatif, kreatif, atau persuasif. Yang kedua, apakah penulisan berusaha mengagungkan tokoh atau tetap objektif. Sekarang masuk pada contoh analisis teks biografi. Yang pertama, ada identitas tokoh. Terdapat nama tokoh, tempat tanggal lahir, dan profesi. Kedua, ringkasan isi biografi. Teks menggambarkan perjalanan hidup Pak Habibie dari masa kecil, cintaannya pada teknologi, pendidikan di Jerman, kontribusinya dalam teknologi pesawat, hingga menjadi presiden dan tokoh reformasi. Yang ketiga, fakta penting dalam teks, seperti pendidikan teknik penerbangan Jerman, berperan dalam pengembangan pesawat N250, menjadi Presiden RI masa transisi reformasi. Fakta ditulis tanpa dilebih-lebihkan, menunjukkan objektivitas penulis. Keempat, ada struktur teks. Pertama, orientasi, ada pengenalan tokoh dan latar belakang keluarga. Kedua, peristiwa, ada pendidikan, karir teknik, kembali ke Indonesia, menjadi presiden. Dan yang ketiga, dari orientasi. Penulis menilai Pak Habibie sebagai sosok inspiratif dan berjasa pada bangsa. 5. Nilai keteladanan tokoh. Pertama, tekun dan disiplin dalam belajar. Kedua, tanggung jawab sebagai pemimpin negara. Dan yang ketiga, inovatif dan mencintai ilmu pengetahuan. 6. Kesimpulan analisis. Teks biografi B.J. Habibie memberikan gambaran jelas mengenai perjalanan hidup dan kontribusinya bagi bangsa. Penulis menyampaikan informasi secara faktual namun tetap memberi kesan inspiratif sehingga pembaca dapat mengambil teladan dari karakter dan perjuangannya. Jadi itulah penjelasan tentang teks biografi, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, hingga contohnya. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami teks biografi.
dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.